Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Syaifuddin Zuhri. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tema baru, yaitu terkait dengan teorema Pythagoras. Khususnya kita akan membahas terkait dengan pengenalan dan soal cerita terkait dengan teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras ini ditemukan oleh seorang bernama Pythagoras yang hidup pada tahun 582 sampai dengan 496 sebelum Masehi. Di antara penemuan terkenalnya yaitu terkait teorema Pythagoras itu sendiri. Nah, teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring atau hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Nah, sekali lagi, teorema Pythagoras ini berlaku hanya pada segitiga siku-siku saja. Perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Nah, tentu kita langkah pertama yang harus kita pahami adalah sudut siku-sikunya di mana. Nah, ini sudut siku-sikunya di C ya. Untuk memahami sisi miring, nah sisi miring itu adalah sisi yang berada atau berhadapan-hadapan dengan sudut siku-siku ya. Jadi AB ini adalah sisi miring. Karena apa? Karena dia berhadapan dengan sudut siku-sikunya. Nah, karena siku-siku dan ada karena sudut siku-siku atau segitiga siku-siku, maka berlaku rumus Pythagoras atau teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan AB kuadrat, ini sisi miring, AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Jadi AB kuadrat sisi miringnya, AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Atau kalau kemudian ditulis dalam huruf kecil, untuk penulisan huruf kecil ini untuk mempermudah penulisan, jadi C kecil ini yang berhadapan dengan sudut C besar. Kemudian B kecil ini dia yang berada atau berhadapan dengan sudut B besar. Kemudian A kecil ini adalah sisi yang berhadapan dengan sudut A besar. Sementara teorema Pythagoras kalau diketahui dengan sisi A, B, dan C kecil ini, maka teorema Pythagoras ini menyatakan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini terkait dengan pernyataan teorema Pythagoras kalau kita rumuskan. Nah, terkait dengan pembuktian teorema Pythagoras, seperti kita bisa lihat di bawah ini. Secara animasi kita bisa lihat seperti ini, saya tampilkan ada 6 animasi di sini. Ada 1, yang kedua, 3, 4, 5, dan 6. Tentu masih banyak yang lainnya yang kita bisa cari dalam sumber-sumber yang lain, atau bisa kita lihat di alamat internet di bawah ini, atau mungkin alamat-alamat internet yang lain yang kita bisa temukan. Nah, sebenarnya ada pembuktian secara aljabar, tetapi pada kesempatan kali ini kita tidak bahas. Ya, mungkin kita bisa baca sendiri di dalam buku-buku terkait dengan teorema Pythagoras ya. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Perhatikan segitiga dan lengkapilah sisi yang belum diketahui di bawah ini. Untuk yang pertama, sekali lagi langkah pertama adalah kita lihat sudut siku-sikunya di mana untuk menentukan mana sisi miringnya. Jadi nanti kan posisi segitiganya tentu bervariasi, tidak seperti yang pertama ini, bisa yang kedua, bisa yang ketiga, ataupun yang lainnya. Sehingga langkah pertama kita harus paham mana sudut siku-siku. Nah, di depan sudut siku-siku inilah dia sebagai sisi miringnya. Nah, sehingga pada gambar yang pertama ini
sisi miringnya adalah AB, maka berlaku rumus Pythagoras. AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, untuk mencari panjang AB, kita bisa hitung dari rumus Pythagoras ini, berarti BC kuadrat adalah 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 8 kuadrat 64, kemudian 6 kuadrat 36. Kita jumlahkan, AB kuadrat sama dengan 100, sehingga AB adalah akar dari 100 ya. Akar kuadrat dari 100 sama dengan 10. Jadi panjang AB atau sisi AB adalah 10 ya. Kemudian gambar yang kedua, kita mencari sisi yang belum diketahui. Misalnya di sini adalah sisi A. Nah, amati dulu mana sudut siku-sikunya. Nah, siku-sikunya di sini. Maka sisi yang berada di depan sudut siku-siku ini adalah sisi miringnya. Nah, sehingga berarti berlaku Pythagoras, 15 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah A kuadrat untuk mencari nilai A. Nah, sekarang 15 kuadrat adalah 225, kemudian 12 kuadrat di sini adalah 144 ditambah A kuadrat. Nah, sekarang 144-nya pindah ruas menjadi lawannya ya. Jadi ini pindah ruas menjadi lawan dari positif 144 jadi pengurang ya. Jadi 144 negatif. Sehingga A kuadrat sama dengan 81 ya. Jadi 225 dikurangi 144. Sehingga A kuadrat sama dengan 81 dan A-nya adalah akar kuadrat dari 81. A-nya sama dengan 9. Kemudian ada segitiga PQR, siku-siku di Q. Nah, siku-sikunya di sudut Q, berarti di depannya ini adalah sisi miringnya. Nah, berarti PR sebagai sisi miring. Rumus Pythagorasnya adalah PR kuadrat sama dengan QR kuadrat ditambah PQ kuadrat. Jadi QR kuadrat ditambah PQ kuadrat. PR kuadratnya adalah 17, QR-nya adalah 15, berarti 17 kuadrat ditambah sama dengan 17 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah PQ kuadrat. 17 kuadratnya 289 ya, jadi 15 kuadratnya 225 ditambah PQ kuadrat. Baik, sekarang 225-nya pindah ruas, jadi menjadi PQ kuadrat sama dengan 289 dikurangi 225. Jadi kita hitung PQ kuadrat sama dengan 64, sehingga PQ sama dengan akar 64, sehingga PQ-nya adalah 8. Jadi panjang PQ adalah 8. Baik, sekarang contoh soal yang kedua. Perhatikan segitiga di bawah ini. Tentukan nilai A dan B. Untuk mencari nilai A dan B, ini A, panjang A, dan panjang B. Nah, ini sebenarnya adalah gambar segitiga yang tidak putus-putus. Ini adalah segitiganya. Nah, kalau ingin mencari nilai B, berarti kita harus membuat garis bantuan seperti ini. Seperti ini agar supaya nanti kita bisa menemukan sisi B. Nah, kalau tidak ada tanda siku-siku seperti ini, maka kita tidak bisa menyimpulkan langsung bahwa ini adalah menggunakan Pythagoras atau sudut siku-siku. Nah, baru kemudian kita buat garis bantu seperti ini, titik-titik ini, sehingga membentuk segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita cari dulu nilai A dan B-nya masing-masing. Kita lihat sudut siku-sikunya di mana? Ini sudut siku-sikunya. Nah, berarti sisi miringnya adalah 10 ini. Ya, untuk segitiga yang kecil ini, yang ada garis putus-putusnya ini. Nah, sehingga sisi miring berarti 10 kuadrat. Ya, jadi 10 kuadrat. 10 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah A kuadrat. Ya. Jadi 10 kuadrat ini adalah 100, kemudian 8 kuadrat 64 ditambah A kuadrat
sehingga A kuadrat ini pindah ruas ke kiri tadi ya. Jadi lawan dari 64 adalah negatif 64. Nah, 100 kurangi 64 sama dengan 36 ya. Jadi A kuadrat sama dengan 36. Sehingga A adalah akar dari 36. Akar dari 36 adalah 6. Sehingga nilai A adalah 6. Baik, sekarang adalah kita mencari nilai B ya. Jadi mencari nilai B ini terkait dengan sisi A plus B, kemudian 8 dan 17. Ingat bahwa sudut siku-sikunya tadi di sini berarti sisi miringnya adalah 17 ya. Jadi sisi miringnya adalah 17, berarti 17 ya, 17 kuadrat sama dengan ini 8 kuadrat ditambah A-nya tadi 6 ya, jadi A-nya 6. A ditambah B ya, jadi A-nya kita ganti 6 ditambah B kuadrat. Sehingga 17 kuadrat adalah 289 sama dengan 64 ditambah 6 dalam kurung 6 plus B kuadrat. Sehingga 64-nya pindah ke ruas kiri menjadi 289 dikurangi 64 sama dengan 6 plus B kuadrat. Sehingga diperoleh 289 kurangi 64 adalah 225. Nah, sehingga 6 plus B kuadrat sama dengan 225. Kemudian 6 plus B sama dengan akar dari 225. Jadi akar dari 225, kemudian 6 plus B sama dengan 15. Jadi akar 225 dari 15. Sehingga nilai B-nya adalah 15 dikurangi 6. Sehingga B-nya adalah 9 ya. Kemudian soal yang ketiga, perhatikan gambar segi 4 di bawah ini. Hitunglah panjang CD ya, hitunglah panjang CD. Nah, untuk mencari panjang CD, nah tentu di sini diketahui ada siku-siku di A, ada sudut siku-siku di A, kemudian ada siku-siku di C. Nah, karena siku-siku sementara ini adalah segi 4, kalau kita tarik garis dari BD ya, dari BD maka akan membentuk dua segitiga siku-siku. Yang pertama siku-siku di A, yang kedua siku-siku di C. Nah, untuk mencari CD maka kita harus mencari BD terlebih dahulu. Nah, di sini BD, ingat BD di depan sudut siku-siku berarti BD sebagai sisi miringnya. Sehingga kita peroleh BD kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah AB kuadrat. Jadi BD kuadrat sama dengan AD-nya adalah 12, berarti 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat, AD kuadrat adalah 144 ditambah 81 sama dengan BD kuadrat sama dengan 225. Sehingga BD sama dengan akar dari 225, BD sama dengan 15 ya, jadi panjang BD-nya adalah 15. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk mencari nilai CD. Sementara tadi BD sudah diketahui, sudah ditemukan. Berarti kalau CD siku-siku di C ya, kalau mencari CD ini siku-sikunya di C, maka yang sisi di depan C ini adalah sisi miringnya. Berarti BD sebagai sisi miring dari segitiga BCD ini. Sehingga diperoleh BD kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CD kuadrat. BD-nya tadi ketemu adalah 15, berarti 15 kuadrat sama dengan BC-nya 5 kuadrat ditambah CD kuadrat. 15 kuadrat adalah 225, 5 kuadrat adalah 25, sehingga CD kuadrat sama dengan 225 dikurangi 25, berarti CD kuadrat sama dengan 200, sehingga CD sama dengan akar dari 200. Nah, akar dari 200 kita bisa tuliskan, jadi CD sama dengan akar 100 dikali 2 ya. Jadi kalau kita sederhanakan akar 200 ini kita bisa tulis
Akar 100 dikali 2, sehingga bisa kita simpulkan bahwa akar 100 adalah 10, berarti panjang CD adalah 10 akar 2. Ini panjang CD. Baik, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal keempat. Perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah panjang UT. Jadi panjang UT. Nah, untuk mencari panjang UT ini harus tahu panjang US atau SU. Nah, sementara SU ini berarti harus tahu RU, harus mencari QU. Nah, berarti kita mencari yang diketahui dulu ya, berarti mencari panjang QU terlebih dahulu. Panjang segitiga yang terkait dengan sisi QU ini siku-sikunya di sudut Q ya. Siku-siku di sudut Q, berarti di depan sudut Q ini adalah sisi miringnya. Ini sisi miringnya. Nah, berarti berlaku Pythagoras, PU kuadrat sisi miringnya sama dengan PQ kuadrat ditambah QU kuadrat. Di PU nya adalah 15, berarti 15 kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah QU kuadrat. 15 kuadrat adalah 225, 9 kuadrat adalah 81, sehingga QU kuadrat sama dengan 225 kurangi 81, berarti QU kuadrat sama dengan 144. Nah, kita tetap tulis saja dalam bentuk QU kuadrat. Nanti kita akan gunakan, ya bisa saja kita tarik akar ya, tapi nanti untuk mempercepat proses saja ya. Kemudian yang kedua, kita mencari, jadi QU sudah ketemu, berarti kita mencari RU ya, mencari RU, sementara dia siku-siku di R, berarti sebagai sisi miringnya adalah panjang QU ini sebagai sisi miring ya, berarti QU kuadrat sama dengan QR kuadrat ditambah RU kuadrat. QU kuadrat tadi adalah 144, makanya tadi kita nggak tarik akar ya, sama dengan langsung 144. QR nya adalah 6, berarti 6 kuadrat, berarti 144 sama dengan 36 ditambah RU kuadrat, berarti RU kuadrat adalah 144 dikurangi 36, atau RU kuadrat sama dengan 108 ya. Tetap kita tulis RU kuadrat sama dengan 108 saja ya. Kemudian berikutnya, RU sudah kita temukan, RU kuadrat tadi. Kemudian kita mencari sekarang panjang SU. Panjang SU dia siku-siku di S. Nah, sehingga sisi miringnya adalah di depan sudut S ini. Berarti RU sebagai sisi miringnya. Berarti RU kuadrat sama dengan RS kuadrat ditambah SU kuadrat. Berarti RU kuadrat tadi adalah 108. 108 sama dengan 10 kuadrat adalah 100. Ya, berarti SU kuadrat sama dengan 108 dikurangi 100. Berarti SU kuadrat adalah 8. Nah, sekarang SU sudah tahu, maka kita bisa cari UT. Nah, UT ini dia siku-sikunya di T. Nah, di depan T inilah dia adalah sisi miringnya. Ini sisi miringnya, berarti SU sebagai sisi miring. Sehingga SU kuadrat sama dengan ST kuadrat ditambah UT kuadrat. SU kuadratnya adalah 8, ST nya tadi adalah 2, berarti 2 kuadrat, berarti 8 sama dengan 4 ditambah UT kuadrat, berarti UT kuadrat adalah 8 dikurangi 4. 8 dikurangi 4 sama dengan 4, sehingga UT adalah akar dari 4. Akar dari 4 adalah 2 ya. Jadi panjang UT adalah 2. Baik, kita lanjutkan soal yang kelima. Sebuah tangga dengan panjang 7 meter disandarkan pada tembok yang tingginya 4 meter. Jika kaki tangga itu terletak 3 meter dari tembok,
tentukanlah panjang bagian tangga yang menonjol di atas tembok. Nah, kalau ada soal cerita seperti ini, kita buat ilustrasi, yaitu kita buat gambar dulu. Yang pertama adalah lantainya, kemudian ada tembok tingginya 4 meter ya, tembok tingginya 4 meter. Kalau kita perhatikan, ada tinggi, ada lantai, berarti ada siku-siku, tentunya ini tegak lurus ya. Jadi tembok dengan lantainya tegak lurus. Kemudian ada tangga yang disandarkan, panjangnya 7 meter. Di panjangnya 7 meter tangganya. Yang ditanyakan adalah sementara yang diketahui jarak kaki tangga ke tembok adalah 3 meter ya. Ini 3 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang bagian tangga yang menonjol, di atas tembok. Ya, misalnya kita beri simbol P. Nah, karena ini panjang tangganya adalah 7 meter, sementara yang kita ditanya adalah panjang sisa tangga yang menonjol di atas tembok, maka kita harus mencari panjang ini. Jadi panjang dari ujung jari kaki ke pas tembok di sini. Nah, kita perhatikan bahwa ini berlaku rumus Pitagoras karena di sini ada siku-siku, berarti di depannya ini adalah sisi miringnya ya. Sehingga kalau kita misalnya beri simbol R, maka berlaku R kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya. R kuadrat sama 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, R kuadrat sama dengan 9 ditambah 16, berarti R kuadrat sama dengan 25, sehingga R sama dengan akar dari 25, sehingga R sama dengan 5. Nah, panjang tangga tadi adalah 7, berarti P nya ini tentunya adalah sisa dari 7 dikurangi 5 ya. Ini tadi panjangnya ketemu 5, berarti 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Jadi panjang bagian tangga yang menonjol di atas tembok adalah 2 meter. Jadi di sini adalah 2 meter. Baik. Kemudian soal berikutnya, soal yang ke-6. 2 pesawat terbang sedang terbang melintasi kapal induk. Suatu radar yang berlokasi sejauh 12 km dari kapal induk mendeteksi bahwa posisi kedua pesawat tempur tersebut berjarak 13 km dan 15 km dari radar. Tentukan jarak kedua pesawat tersebut diukur berdasarkan ketinggiannya. Di gambarnya seperti ini. Ada radar, ada 2 pesawat, kemudian ada kapal induk. Nah, karena terkait dengan ketinggian, nah ini ketinggiannya sama-sama melintasi kapal induk. Berarti kalau kita ilustrasikan dengan gambar segitiga kira-kira seperti ini. Ya, jadi ini sebagai radar, ini kapal A, kapal B, kemudian ada kapal induk di C. Karena ketinggian maka ada sudut siku-siku, maka siku-sikunya di sini adalah siku-siku di sudut C. Nah, sementara kita ditanya jarak kedua pesawat ini ya. Kita ditanya berapa jarak kedua pesawat, jarak A dan B. Nah, untuk mencari jarak A ke B ini tentu kita harus tahu juga panjang AC. Panjang A ke C atau panjang C ke A ini. Panjang A ke C ini kan berarti kan AB ditambah BC ini ya. Nah, untuk itu kita bisa mencari dulu panjang BC dulu karena di sini ada segitiga ya. Sehingga berlaku sisi miringnya mana? Sisi miringnya adalah BD. Ini yang di depan sudut siku-siku. Ya. Sehingga panjang BD kuadrat sama dengan DC kuadrat ditambah CB kuadrat. BD nya diketahui 13, berarti 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah CB kuadrat. 13 kuadratnya adalah 169 sama dengan 144.
ditambah CB kuadrat. Berarti ini beda ruas jadi negatif ya. Jadi CB kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144, sehingga CB kuadrat sama dengan 25, sehingga CB nya adalah akar dari 25. CB sama dengan 5. Jadi panjang CB ini 5 km. Jadi jarak kapal B, tinggi kapal B di atas kapal induk ini dia adalah 5 km. Kemudian sekarang kita mencari, tadi tujuan kita mencari AB ya. Berarti kita sekarang mencari panjang AC. Panjang AC ini terkait dengan sisi AD. AD ini sebagai sisi miring dari siku-sikunya di C, berarti sisi miringnya adalah AC ini ya. Sehingga AD kuadrat sama dengan DC kuadrat ditambah CA kuadrat atau AC kuadrat. Nah, AD kuadrat itu adalah 15 kuadrat, DC nya tadi adalah 12 kuadrat, ditambah CA tadi ya. CA ini adalah CB ditambah BA ya. Kita hitung 15 kuadrat adalah 225 sama dengan 12 kuadrat 144, ditambah CB tadi ketemu 5, kita tulis 5 ya. Kita tetap tulis saja dalam kurung 5 plus BA kuadrat, nanti kita hitung akhir seperti tadi ya. Sehingga ini pindah ruas ke kiri jadi lawannya. Jadi kalau pindah ruas tadi berubah tanda menjadi negatif ya. Jadi 5 ditambah BA kuadrat sama dengan 225 dikurangi 144. Jadi 5 plus BA kuadrat sama dengan 81. Sehingga 5 plus BA nya sama dengan akar dari 81. Jadi akar 81 adalah 9. Sehingga panjang BA ini 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Jadi jarak kedua pesawat diukur berdasarkan ketinggiannya adalah 4 km. Jadi panjang A ke B ini adalah 4 km ya. Baik, soal yang terakhir yang nomor 7. Sebuah kapal dari pelabuhan A berlayar ke arah utara menuju pelabuhan B dengan menempuh jarak 300 km. Setelah tiba di pelabuhan B, kemudian dia berlayar lagi ke arah timur menuju pelabuhan C dengan jarak tempuh 400 km. Apabila kapal akan kembali ke pelabuhan A langsung dari pelabuhan C tadi, jarak terpendek yang akan ditempuh adalah titik-titik. Nah, tentu kita harus juga mengilustrasikan lagi soal cerita seperti ini. Nah, ini karena berkaitan dengan arah, maka kita harus pahami dulu arah mata angin ya, ada utara, selatan, ada timur. Nah, kapal A dari pelabuhan A dia berjalan menuju ke arah utara. Ke arah utara berarti ke atas ya. Ke arah utara menuju pelabuhan B dengan jarak tempuh 300 km. 300 km. Kemudian dari pelabuhan B dia berjalan ke arah timur. Berarti ke timur ya. Ke timur. Ke pelabuhan C dengan jarak tempuhnya adalah 400 km. Nah, dari pelabuhan C ini dia akan kembali langsung ke pelabuhan A. Ya, langsung ke pelabuhan A. Maka jarak terpendek yang akan ditempuh dari pelabuhan C ke pelabuhan A, nanti kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, jadi kalau kita amati bahwa dari arah utara, dari titik A, dari pelabuhan A ke utara, kemudian dari utara ke timur, maka dia sudutnya adalah siku-siku seperti ini ya. Karena siku-siku maka berlaku rumus Pythagoras ya. Misalnya yang belum diketahui ini adalah sisi A, bahwa sisi A ini dia berada di depan sudut siku-siku, berarti A sebagai sisi miringnya. Di A sebagai sisi miring,
Berarti A kuadrat sama dengan 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat. Berarti A kuadrat sama dengan 300 kuadrat adalah 90.000 ditambah 160.000 ya. Jadi A kuadrat sama dengan 250.000. Sehingga A-nya adalah akar dari 250.000 sama dengan 500. Jadi jarak terpendek yang akan ditempuh kapal tersebut adalah 500 km. Jadi sekali lagi, kalau ada soal cerita maka kita buat ilustrasi terlebih dahulu, baru kemudian kita tentukan mana sisi miringnya dan kemudian kita selesaikan dengan teorema Pythagoras ya. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat dan mari kita bagikan video ini kepada teman-teman kita agar supaya mereka terbantu di dalam belajar masing-masing, dan pada akhirnya kita juga berharap semoga menjadi lebih baik dan semangat lagi. Dan jangan lupa like dan subscribe video di channel ini. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.